Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning. Welcome back to my channel with me Hardiati Nur and English Corner. Nah, hari ini kita akan masuk di pembahasan selanjutnya dengan judul Yes, we made it, dengan tema To Share Our Experience. Nah, apa sih akan kita pelajari hari ini? Kalian simak videonya sampai akhir. Kali ini kita akan mempelajari tentang to share our experience, artinya untuk membagikan pengalaman. Tapi sebelumnya kita harus tahu bahwa ketika kita membagikan pengalaman, itu berarti kita membagikan sesuatu yang telah terjadi pada masa lalu atau masa lampau. Nah, dalam bahasa Inggris, ketika kita membagikan pengalaman, maka kalimat yang digunakan pun berbeda dengan kalimat yang biasa kalian pelajari. Nah, di sini kita menyebutnya past tense. Nah, fokus kita hari ini yaitu past tense. Kalian simak penjelasannya dengan baik. Nah, past tense itu adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan yang sudah terjadi pada masa lampau atau masa lalu. Nah, dalam bahasa Inggris, untuk menyatakan sesuatu yang terjadi sekarang, akan terjadi, dan yang sudah terjadi, bentuk kalimatnya sangatlah berbeda. Nah, di sini kalian lihat, apabila kita ingin menyatakan sesuatu yang terjadi sekarang, maka disebut present tense atau present continuous tense. Nah, apabila kita ingin menyatakan sesuatu yang akan terjadi, kita sebut future tense. Nah, apabila kita ingin menyatakan sesuatu yang sudah terjadi, kita sebut past tense. Nah, past tense ini adalah fokus kita kali ini. Nah, what is past tense? Apa sih past tense itu? Past tense adalah kalimat yang digunakan untuk menyatakan suatu kegiatan atau kejadian yang sudah terjadi pada masa lampau atau masa lalu. Ingat, untuk menyatakan suatu kegiatan atau kejadian yang sudah terjadi pada masa lalu disebut past tense. Bagaimana sih past tense itu? Bagaimana sih membuat kalimat dalam bentuk past tense? Nah, sebelumnya kita harus mengetahui cara membuat kalimat yang benar. Nah, pada pelajaran bahasa Indonesia ada aturan dalam membuat kalimat, sama halnya dalam bahasa Inggris yang juga mempunyai aturan dalam membuat kalimat. Di sini kita bandingkan rumus dari kalimat bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Di sini pada pelajaran bahasa Indonesia ada dibilang subjek, predikat, atau objek. Dalam bahasa Inggris pun ada subjek, ada verb, dan objek. Predikat dan verb itu artinya sama kata kerja. Jadi, untuk membuat kalimat harus ada subjeknya, harus ada verbnya, dan harus ada objeknya. Nah, bagaimana sih dengan past tense? Nah, untuk membuat kalimat past tense, pola kalimat yang digunakan pun sama, tetapi past tense menggunakan kata kerja bentuk kedua. Ingat, dalam bahasa Inggris ada 3 bentuk kata kerja. Yang pertama adalah verb 1, kata kerja bentuk pertama, verb 2, kata kerja bentuk kedua, and verb 3 adalah kata kerja bentuk ketiga. Nah, untuk past tense sendiri dia menggunakan verb 2, kata kerja bentuk kedua. Ini adalah rumusnya, yaitu subjek, I, you, we, they, she, he. Itu adalah subjek. Verb 2, kata kerja bentuk kedua, dan objek. Nah, di sini kita lihat tanda panah, ada verb 1 diubah menjadi verb 2. Contoh, ini adalah kata kerja pergi, makan, dan mengunjungi. Go, apabila diubah jadi bentuk kedua adalah went. Eat, apabila diubah menjadi bentuk kata kerja bentuk kedua adalah ate. Visit menjadi visited. Nah, ini adalah perubahan dari verb 1 ke verb 2. Nah, sekarang kita lihat contoh kalimat past tense. I visited my grandmother yesterday.
Saya mengunjungi nenek saya kemarin. Nah, keterangan waktu ini digunakan untuk menekankan bahwa dia telah mengunjungi neneknya kemarin. Jadi sudah terjadi. Sekarang kita identifikasi. I adalah subjek, visited adalah verb 2, verb satunya adalah visit, my grandmother adalah objek, sedangkan yesterday adalah keterangan waktu. Selanjutnya, I ate burger last night. Saya makan burger tadi malam. Kita identifikasi I adalah subjek, ate adalah verb 2, burger adalah objek, sedangkan last night adalah keterangan waktu. Selanjutnya, she cooked paleko 2 days ago. She adalah subjek, cooked adalah verb 2, verb satunya adalah cook, paleko adalah objek, and 2 days ago adalah keterangan waktu. Selanjutnya, he practiced football last week. Dia berlatih sepak bola minggu lalu. He adalah subjek, practiced adalah verb 2, bentuk pertama adalah practice, football adalah objek, sedangkan last week adalah keterangan waktu. Nah, ingat, apabila membuat kalimat past tense itu sebaiknya disertakan dengan keterangan waktu supaya lebih meyakinkan bahwa ini atau kegiatannya sudah terjadi. Nah, bagaimana sih cara mengetahui verb 1 menjadi verb 2? Nah, untuk mengetahui cara perubahan verb 1 menjadi verb 2 itu dilakukan dengan cara dihafalkan. Nah, untuk mendapatkan kata-katanya, kalian bisa lihat di Kamus Bahasa Inggris atau bisa dicari di Google lalu dihafalkan dan dipahami. Nah, minggu depan kita akan membahas tentang kata kerja lebih detail lagi. Bagaimana sih perubahan verb 1 ke verb 2? Minggu depan kita akan bahas lebih. Sekarang adalah assignment atau tugas. Nah, assignment ini diberikan agar kalian bisa mengetahui seberapa pahamkah kalian pada materi kita kali ini. Nah, tugasnya mudah, yaitu buatlah 5 kalimat bahasa Inggris dalam bentuk past tense. Buatlah 5 kalimat bahasa Inggris dalam bentuk past tense. Nah, sekian untuk video pembelajaran kita kali ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.